Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan penelitian internal saya yang berjudul Peran Artificial Intelligence dalam Mengembangkan Kemampuan Berdebat Siswa. Nah, dalam kegiatan penelitian ini terdiri dari beberapa anggota peneliti. Yang pertama, saya sendiri, Yoga Pradana Wicaksono. Ini saya berperan sebagai ketua. Kemudian ada Pak Syarif Fajarudin. Kemudian ada Bu Oktaviani Windra Puspita. Kemudian dalam penelitian ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa program studi Bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada Kamelia Wahyu Tri Mulyani. Kemudian yang kedua Ardina Eriska Effendi, dan yang ketiga ada Aquarista Surya Fridayana. Eh, yang pertama yang perlu saya sampaikan ini ada daftar isi Bapak Ibu, di mana daftar isi ini atau bagian nanti dalam kegiatan presentasi terdiri dari latar belakang, kemudian ada tujuan penelitian, novelty atau kebaharuan, kemudian yang keempat ada hasil penelitian, kemudian kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada penutup. Menuju pada bagian yang pertama, yaitu terkait dengan latar belakang masalah mengapa saya tertarik untuk meneliti judul tadi. Yang pertama di sini, keterampilan berbicara ini merupakan suatu aspek yang fundamental, yang paling mendasar dalam kegiatan berkomunikasi. Karena dengan keterampilan ini akan melatih seseorang untuk berpikir kritis dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan akademik. Namun persoalannya adalah siswa tidak sedikit yang masih menghadapi hambatan dalam kegiatan berbicara, seperti kurangnya percaya diri, kemudian tidak memiliki waktu yang cukup untuk latihan. Kemudian ada persoalan metode pembelajaran yang menyebabkan siswa masih pasif dalam kegiatan akademik di kelas. Kemudian yang terakhir, adanya keterbatasan fasilitas penunjang untuk melatih siswa dalam berlatih berbicara. Kemudian di Indonesia, tentunya tantangan untuk meningkatkan keterampilan berbicara ini sangat besar sekali dan kompleks. Di antaranya karena kelas yang terlalu besar, sehingga kegiatan untuk berlatih berbicara di kelas tentu ini menjadi persoalan. Kemudian waktu latihan yang terbatas serta fokus kurikulum yang sampai dengan saat ini masih dipandang dominan, masih berfokus pada kegiatan membaca dan menulis. Tentu hal ini akan memberikan dampak kepada para siswa, yaitu kurang mampunya mengungkapkan ide, argumen, ataupun kegiatan berkomunikasi secara efektif. Kemudian di sini saya memandang ada artificial intelligence atau AI, khususnya yang umum di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu ChatGPT. Ini saya memandang dapat digunakan sebagai solusi yang inovatif, di mana ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan berbicara siswa, karena keberadaannya itu mampu memberikan umpan balik yang real time atau instan, kemudian dapat menghadirkan simulasi kegiatan berbicara khususnya dalam debat, kemudian juga dapat memberikan latihan yang personal kepada setiap individu, sehingga setiap individu itu tidak takut, tidak ragu, tidak kurang percaya diri dalam berlatih keterampilan berbicara. Kemudian penelitian terkait penggunaan AI dalam debat ini masih sangat terbatas apabila ini dilihat dari konteks SMK di Indonesia, ini juga masih masih sangat minim. Kemudian ChatGPT atau AI ini memiliki potensi digunakan karena aksesnya yang tidak terlalu rumit, ya. Kemudian biayanya juga rendah apabila kita menggunakan versi yang gratis, dan kemampuan yang adaptif, sehingga saya memandang ini cocok digunakan untuk sekolah dengan keterbatasan sumber daya.
Slide selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan AI, khususnya ChatGPT. Ini dilihat apakah mampu atau tidak digunakan untuk meningkatkan keterampilan berdebat siswa SMK, serta mengidentifikasi bagaimana persepsi siswa dan faktor apa saja yang mendukung sehingga keberhasilan penerapan AI ini dalam pembelajaran itu menjadi semakin efektif. Kemudian beberapa novelty dari penelitian ini, yang pertama, integrasi AI atau ChatGPT khususnya untuk keterampilan debat di SMK. Ini eh, apa ya, penelitian di Indonesia ini kan selama ini masih banyak menggunakan AI, tetapi eh, hanya terbatas, misalkan hanya untuk kegiatan menulis, kemudian membuat ringkasan, atau latihan percakapan secara umum, atau mungkin untuk pembelajaran membaca dan menulis, sehingga untuk fokus pada keterampilan berbicara khususnya debat ini masih masih sangat minim digunakan. Kemudian yang kedua, fokus pada konteks vokasi, ya sekolah vokasi atau SMK, yang di mana ini belum banyak diteliti. Pada lulusan SMK ini dipersiapkan untuk siap dalam dunia pekerjaan gitu ya. Nah, di mana untuk SMK ini sebagian besar hanya berlatih mungkin ya presentasi, kemudian wawancara kerja, komunikasi bisnis gitu ya. Nah, untuk berdebat ini masih masih sangat minim ya. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari sisi debat ini kan sebenarnya dapat melatih kemampuan siswa ya dalam berpikir kritis, dan tentu ini dalam dunia kerja juga juga diperlukan gitu ya. Kemudian terkait dengan hasil penelitian, perlu saya sampaikan ini, yang pertama, penggunaan AI, ChatGPT ini terbukti mampu meningkatkan keterampilan debat siswa secara signifikan dibandingkan menggunakan metode konvensional atau yang biasanya guru masih menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ini terlihat dari peningkatan skor post-test ya untuk kelompok eksperimen yang menggunakan AI. Hasilnya meningkat kurang lebih 18,33 poin. Kemudian untuk kelompok kontrol konvensional ini untuk post-testnya ada peningkatan hanya 8,95 poin. Kemudian yang ketiga, terkait dengan hasil uji t-tes menunjukkan perbedaan signifikan karena hasil hitungnya itu P kurang dari 0,05. Kemudian yang keempat, AI atau AI ini memberikan kontribusi dalam bentuk umpan balik secara real time dan akurat gitu ya. Jadi layaknya kita seperti berkomunikasi kepada individu-individu yang lain. Ketika kita menyampaikan suatu pembicaraan, AI mampu merespon layaknya seperti manusia pada umumnya. Kemudian lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif ya, ini tentu ya, karena siswa tidak harus menghadirkan objek lingkungan yang sebenarnya dalam benak mereka gitu ya. Jadi mereka dapat menghadirkan lingkungan sendiri di mana mereka dapat belajar keterampilan berbicara secara lebih privat gitu ya. Kemudian juga mereka akan merasa lebih percaya diri, tidak takut salah. Kemudian tentunya ini akan jauh lebih efektif digunakan apabila siswa hanya belajar di dalam kelas. Kemudian memungkinkan kegiatan simulasi debat yang interaktif dan berulang. Jadi ya, siswa tidak takut untuk dihakimi, tidak takut salah, dan sebagian besar siswa merasa enjoy atau senang menggunakan AI untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berbicara. Kemudian yang kelima, variasi percakapan yang lebih besar pada kelompok eksperimen ini mengindikasikan pengaruh faktor individu. Misalkan ada kesiapan teknologi dan strategi belajar. Kemudian yang terakhir terkait dengan kesimpulan ataupun penutup dalam penelitian ini, yang dapat saya tarik adalah yang pertama, AI memiliki potensi yang kuat dalam meningkatkan keterampilan berbicara, khususnya
kemampuan dalam berdebat. Kemudian yang kedua, integrasi AI ini dapat digunakan untuk memperkuat beberapa aspek seperti kelancaran siswa dalam berargumentasi, kemudian juga dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa di dalam kegiatan berbicara atau berdebat. Kemudian tentu berdebat menggunakan AI ini ataupun berdebat pada umumnya itu akan meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis karena mereka harus menanggapi berbagai ujaran-ujaran dari feedback yang diberikan oleh AI. Yang ketiga, implementasi AI ini perlu mempertimbangkan kesiapan teknologi dan karakter siswa karena efektivitas AI ini bisa bervariasi untuk setiap individunya ya. Kemudian yang keempat, untuk penerapan yang lebih luas ya, sekolah dan pendidik ini disarankan dapat mengintegrasikan AI dalam pembelajaran berbicara. Jadi harapannya tidak hanya memanfaatkan metode konvensional ceramah yang di mana siswa lebih banyak pasifnya dibandingkan gurunya gitu ya. Dan yang kelima, penelitian lanjutan misalkan menggunakan metode campuran atau yang lain ini diperlukan ya untuk menggali lebih dalam dampak AI terhadap aspek kognitif dan afektif dari para peserta didik. Kemudian yang perlu saya sampaikan terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan ini, alhamdulillah untuk keluarannya atau outputnya ini ada dua. Yang pertama, ini alhamdulillah sudah berhasil publish di jurnal Sinta 4. Kemudian juga yang selanjutnya itu sudah accepted ya untuk penelitian publikasi jurnal internasional. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian internal ini. Ya, mohon masukan, mohon apa ya, ya masukan terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan ini sehingga dapat menambah kebermanfaatan penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.